Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, dan Allah pastikan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita akan menghitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita hitung, itu tidak akan sanggup kita untuk balas. Bagaimana akan membalasnya? Menghitungnya saja kita tidak sanggup. Kalau ada 1 juta nikmat setiap hari, dan kita ingin membalasnya dengan ketaatan, berarti harus ada 1 juta ibadah setiap hari. Kalau ada 1 miliar nikmat setiap hari, kalau ingin membalas dengan ketaatan, harus ada 1 miliar ketaatan setiap hari. Kalau ada 1 triliun, maka 1 triliun. Bagaimana kalau tak terhitung? Bagaimana membalasnya? Namun Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tidak menjadikan ibadah kita dalam rangka membalas rahmat dan nikmat Allah. Kalau itu yang Allah lakukan, semua kita tekor. Karena rahmat dan nikmat Allah takkan terbalas, karena dia tak terhitung saking banyaknya. Bagaimana akan membalasnya? Namun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tak menjadikan salat, tasbih, takbir, qiraatul Quran
Yang kita lakukan itu untuk membalas rahmat dan nikmatnya, tidak sama sekali. Karena kalau itu yang terjadi, tak akan ada di antara kita yang sanggup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling sempurna, manusia tanpa cacat, yang pernah hidup di permukaan bumi, dan manusia terbaik yang berkumpul dalam diri beliau seluruh kebaikan. Anda mau apa daripada kebaikan? Ketahuilah bahwa Rasul Anda telah memilikinya dan telah mendapatkan kebaikan itu. Beliau adalah manusia yang seluruh biografi hidupnya adalah suri tauladan, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bukankah kita hafal firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian pada kehidupan Rasul kalian adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Saudaraku, saudariku, ingat, Allah ketika mengatakan Rasulullah SAW suri tauladan yang terbaik, Allah tidak mengatakan suri tauladan yang terbaik dalam perkara-perkara agama, tidak. Namun Allah mengatakan suri tauladan yang terbaik, dan Allah tidak katakan dalam bidang agama. Tidak. Berarti Rasulullah SAW suri tauladan terbaik dalam segala hal. Mungkin tidak ada di antara kita yang berbeda pendapat. Rasulullah sholatnya yang terbaik, puasanya yang terbaik, zikirnya yang terbaik, sabarnya yang terbaik, tawakalnya yang terbaik, jihad yang terbaik, dan seterusnya dari perkara-perkara agama. Mungkin kita tidak akan ada yang berbeda pendapat. Namun ketahuilah, tidak hanya itu. Karena Allah tidak mengatakan Rasulullah yang terbaik dalam perkara agama saja. Allah mengatakan Rasulullah itu yang terbaik dan selesai. Berarti semuanya. Itu artinya seluruh kebaikan, yang itu adalah kebaikan dan diincar oleh manusia, kebaikan itu sudah ada pada diri Rasul kita tercinta SAW. Sudah didapatkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Anda ingin mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, beliau adalah Rasul kita Muhammad SAW. Anda ingin mencari sosok suami terbaik di permukaan bumi, hanya satu nama, Nabi Muhammad SAW. Anda ingin mencari guru terbaik, Anda ingin mencari rakyat terbaik, Anda ingin mencari tetangga terbaik, Anda ingin mencari sahabat terbaik, Anda ingin mencari orang yang cara makannya terbaik, Anda ingin mencari orang yang cara tidurnya terbaik, semuanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tetangga terbaik, guru terbaik, sahabat terbaik. Pola makannya pola makan terbaik di permukaan bumi, pola tidurnya pola tidur terbaik di permukaan bumi. Kesehatan beliau mengalahkan seluruh ahli kesehatan di permukaan bumi. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Rasul itu disuruh oleh Allah kita menjadikan beliau suri tauladan dalam segala hal.
Saya memiliki seorang teman bercerita tentang temannya yang berangkat berobat ke salah satu rumah sakit ternama di Eropa karena penyakit yang dia alami, dan dia sontak terkaget di sana ketika dia awal rumah sakit itu, di pintu gerbang rumah sakit itu tertulis dengan besar dan permanen sebuah kalimat yang membuat dia sontak dan kaget. Di situ tertulis, tak ada yang lebih buruk untuk engkau isi penuh lebih daripada perutmu. Sekiranya harus diisi juga, maka isilah sepertiganya dengan makanan, sepertiganya dengan minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Di bawah tertulis bayi Muhammad. Ternyata apa yang dibawa oleh Nabi SAW tak bertentangan sedikit pun dengan ilmu kedokteran modern. Bahkan ilmu kedokteran modern mengakui inilah rumus untuk menjadi orang sehat. Begini cara makan dan minum kalau ingin sehat. Antum kalau bertanya kenapa saya banyak penyakit, saya bisa jawab, terlalu banyak makan. Begitu makan langsung kenyang, udah kenyang masuk minum, mana sisa untuk bernafas? Habis itu bawa tidur, selamat menderita. Mungkin tidak sekarang menderitanya, tapi pola makan yang salah membuat Anda akan gampang sakit di usia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Padahal Rasulullah SAW di usia 60 tahun masih memimpin pasukan. Beliau di usia 60 tahun, di usia 50 tahun lebih masih berjalan 600 kilo. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Jadi menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan tidak hanya dalam perkara agama, namun segala kebaikan duniawi juga telah terkumpul pada diri dan biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga yang bukan sombong, bangga yang maknanya adalah bahagia, senang. Kita punya satu orang yang terkumpul padanya, seorang Nabi dan Rasul yang terkumpul padanya seluruh kebaikan. Kalau kita ingin detail, saya akan mengatakan mata paling sehat di permukaan bumi matanya Nabi, jantung tersehat di permukaan bumi jantungnya Nabi, paru-paru tersehat di permukaan bumi paru-parunya Nabi, ginjal tersehat di permukaan bumi ginjalnya Nabi, tulang terkuat di permukaan bumi tulangnya Nabi. Mau apa lagi kita coba? Itulah Rasul kita Muhammad SAW, manusia paling pemberani di permukaan bumi Nabi Muhammad, paling kuat tenaganya Nabi Muhammad. Terbukti pada perang Khandaq, semua tenaga para sahabat digunakan untuk memecahkan batu, batu itu tak pecah. Tenaga siapa yang memecahkannya? Tenaga Rasul kita tercinta Muhammad SAW dengan izin Allah. Tidak hanya serta-merta karena beliau Nabi Allah tolong, karena memang beliau lelaki dengan tenaga terkuat. Ketika perang Uhud, Ubay bin Khalaf ingin membunuh Nabi SAW dan benar-benar bergerak ke arah Nabi ketika dia melihat Nabi. Nabi mengambil tombak dari sahabatnya. Segera Nabi ambil tombak dan Nabi apa namanya ini? Menarik dengan tiba-tiba terangkat itu badan sahabat itu.
Begitu kekuatan Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenaganya. Bersaksi salah seorang istri Rasul, Nabi itu seolah-olah diberikan tenaga 40 orang laki-laki. Bicara tentang keberanian, di perang Hunain tiba-tiba diserang dari tempat yang tidak diprediksi. Datang panah dari atas, datang pasukan dari depan, datang bebatuan dari atas. Manusia-manusia bernyali hebat seperti para sahabat mundur, Rasul kita maju. Dan tak ada yang berani seperti itu kecuali orang pemberani. Di saat yang mental kuat mundur, dia tetap maju sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuktikan keberanian beliau yang luar biasa. Seraya berkata, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Dan sering terjadi di kota Madinah, di malam hari terdengar suara gaduh. Para sahabat keluar dari rumah membawa senjata, membawa pedang, mencari asal suara tersebut. Rasul sudah balik dari asal suara tersebut sendirian. Dan kalau anda lihat tampang-tampang antum ini, kalau ada suara gaduh malam hari, antum yang paling terakhir keluar. Nggak berani keluar kalau belum ada orang. Tak berani menjadi orang yang pertama keluar. Anda juga mungkin. Karena kita nggak pernah berani, nggak seperti Rasul. Suara gaduh terdengar, para sahabat mencari arah suara, bergerak ke arah suara. Rasul sudah balik dari arah suara itu. Saya berkata, sudah selesai. Balik kalian ke rumah kalian masing-masing. Intinya adalah Rasulullah yang terbaik di permukaan bumi. Kita bahagia menjadi umat Rasul dan berusaha ingin menjadi pengikut setia Rasul, dan kita ingin berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, dan kita berharap Allah menerima itu dari kita sebagai ketaatan, dan berharap di akhirat benar-benar berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sering sekali manusia di permukaan bumi sekarang ini berpegang teguh dengan argumentasi kebanyakan. Sehingga menurut mereka banyak merupakan bukti bahwa dia benar. Buktinya banyak orang seperti itu. Dan hal yang terjadi sebaliknya, ketika yang dilihat oleh mereka sedikit, mereka tidak mau mengikuti yang sedikit itu, dan mereka menjadikan argumentasi sedikit itu pertanda tidak baik dan tidak benar. Dan ketahuilah bahwa ini sudut pandang yang keliru, dan bukan hanya sekedar keliru, bahkan super keliru. Manakala kita membaca kitabullah azza wa jalla dan kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita menemukan kebanyakan itu di redaksi yang tercela. Dan kita akan menemukan sedikit itu di redaksi yang terpuji. Lihat firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 243,
walakin aktsaran nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia tak bersyukur. Dalam surat Hud ayat 17, walakin aktsaran nasi la yu'minun, kebanyakan manusia tak beriman. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, dalam surah Al-Isra 89, kebanyakan manusia kufur. Dalam surah Al-Ankabut ayat 63, bal aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tak berakal. Namun lihat kalimat-kalimat sedikit. Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sangat sedikit kalian yang bersyukur. Qalilan ma tu'minun, sangat sedikit kalian yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku orang-orang yang pandai bersyukur. Lihat yang banyak apa redaksinya, lihat yang sedikit apa redaksinya. Apabila kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang para nabi dan para rasul sebelum kita. Yang kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku para nabi sebelumku. Aku menemukan seorang nabi yang pengikutnya hanya rahat, hanya sekitar 6 orang, 7 orang, 8 orang. Wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, aku melihat nabi yang pengikutnya, umatnya hanya 2 orang saja atau 1 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ketika nabi diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW, yang beriman hanya 2 orang, 3 orang, 6 orang, 10 orang, sisanya tidak beriman. Lihat, sedikit di redaksi yang terpuji, banyak di redaksi yang tidak terpuji. Hadis yang masyhur yang antum insyaallah sering mendengarnya, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pertama dimulai dianggap asing dan kembali nanti akan dianggap asing. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang dianggap asing. Asing kenapa? Karena mereka sedikit, sehingga asing dari kebiasaan orang-orang yang ada di tengah mereka. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada mereka. Baik. Sadar tidak sadar, antum sekarang berada di zaman fitnah mayoritas. Kita sekarang berada pada zaman fitnah mayoritas. Dan manusia ketika melakukan sesuatu, dia mengikuti arus mayoritas. Kalau sudah sesuatu dilakukan oleh banyak orang, maka sesuatu itu dianggap sah, dianggap benar, dianggap biasa, dianggap sesuatu yang tidak patut untuk diingkari. Kalau sudah mayoritas orang melakukannya, sehingga tidak ada lagi takaran kebenaran yang bisa memisahkan mana hak mana yang batil. Kalau sudah kembali kepada takaran kebanyakan manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am 116 ayat 116 dengan tegas Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi
yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan yang ada di permukaan bumi, kalau kamu ikuti mayoritas yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah yang mengatakan, dan innallaha sari'ul hisab, Allah maha cepat dalam menghitung, Allah maha tahu segala-galanya. Dan Allah mengatakan, kalau kalian ikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia, mereka akan sesatkan engkau dari jalan Allah. Itu artinya mayoritas manusia di permukaan bumi berada di dalam kesesatan. Yang mengatakannya bukan saya, firman Allah di dalam Al-Quran. Lihatlah pola manusia hidup di zaman sekarang, ikuti kebanyakan orang, bagaimana orang di sekitarnya, bagaimana orang di sekelilingnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana kebiasaan yang ada di tengah mereka, itu yang mereka ikuti. Padahal sebenarnya harus dikembalikan kepada takaran kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Takaran kebenaran bukan banyak orang melakukan atau sedikit orang yang melakukan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Namun itulah zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Di dalam Al-Quran surat At-Takatsur, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anda yakin antum banyak yang hafal surat At-Takatsur. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Siapa yang tahu artinya? Alhaakumut takatsur, apa artinya? Coba angkat tangan mana? Nah. Naam. Alhaakum, apa artinya? Alhaakumut takatsur. Semuanya terjemahkan alhaakumut takatsur. Kurang sedikit. Ada yang lain? Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Nyontek ya? Nyontek. Kenapa tersenyum? Baca terjemahan ya? Baca Quran terjemahan. Itu yang ada di dalam Quran terjemahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Takatsur diterjemahkan di sana dengan bermegah-megahan. Dan terjemahan ini kurang tepat. Karena yang ada dalam ayat Al-Quran At-Takatsur, bukan At-Tafakhum. Kalau At-Tafakhum mungkin bisa diterjemahkan dengan berpacu-pacu megah. Fakhm, sebuah mobil yang megah, sebuah mobil yang mewah, megah gitu, disebut oleh orang Arab sayyaratun fakhmah. Atau gedung yang megah gitu, bermegah-megahan, diterjemah orang Arab bilang binaun fakhm. Allah tidak menyebut tafakhum, tapi Allah menyebut at-takatsur. Dan at-takatsur dari kalimat katsir yang berarti banyak.
Maka at-takatsur makna yang tepat adalah berpacu-pacu banyak. Berpacu-pacu banyak dan bermegah-megahan, beda nggak? Beda nggak? Hah? Pacu-pacu banyak, pacu-pacu megah, beda nggak? Beda, beda jauh. Walaupun terkadang ada saling terkait, tapi beda jauh. Kalau bermegah-megahan, berpacu-pacu megah, lebih identik kepada harta, kemewahan dunia, rumah yang megah, mobil yang mewah, rumah yang gedung, fasilitas-fasilitas yang serba wah. Kalau kepada alat, kalau kepada sarana dan prasarana, kepada benda-benda branded gitu, yang kalau tas dijual di pasar harganya cuma 150.000, kalau sudah branded menjadi 150 juta. Jam yang kalau dibeli seperti jam saya ini harganya mungkin hanya 700.000, kalau sudah jam branded harganya 3 miliar. Itu bermegah-megahan, pacu-pacu megah, pacu-pacu fakhmah. Sementara yang ada di dalam Al-Quran at-takatsur, pacu-pacu banyak, bukan pacu-pacu megah, bukan pacu-pacu mewah, walau kadang saling terkait. Ada orang pacu-pacu banyak boneka, ada orang pacu-pacu banyak punya perangko, ada orang pacu-pacu banyak punya kebun, padahal rumahnya ala kadar aja di kebun itu rumahnya, tapi dia pacu banyak punya apa? Punya kebun. Hidupnya tidak megah, tidak mewah hidupnya, namanya juga kebun, hidup di kebun bagaimana sih? Tapi dia dengan kawan-kawannya pacu-pacu banyak punya lahan. Ada orang pacu-pacu banyak punya ruko. Anak muda sekarang pacu banyak punya pacar. Playboy cap jempol. Itu juga pacu-pacu banyak loh Pak. Dan itu masuk dalam ayat tadi. Walau pacu-pacu banyak punya mobil sport juga masuk, pacu-pacu banyak punya kendaraan moge juga masuk, pacu banyak punya apa lagi, bisa dia masuk kepada pacu banyak dalam hal-hal yang mewah, dan juga masuk kepada hal yang sepele. Dan hal yang paling konyol yang pernah saya dengar, orang yang pacu banyak mengumpulkan kantong muntah pesawat. Pernah antum dengar? Pernah dengar Pak? Oh, Masya Allah. Ini saksinya. Angkat tangan Pak. Ah, itu saksi. Ada orang pacu-pacu banyak mengumpulkan antum tahu kantong plastik di pesawat untuk orang muntah, tahu nggak? Pernah naik pesawat Pak? Pernah ya? Yang pernah itu di depannya ada kantong itu. Sekarang sebagian pesawat domestik udah nggak pakai lagi, menghemat biaya kayaknya. Tapi dari dahulu kita sering tahu itu ada kantong di depannya. Kantong masih rapi ditaruh depan. Itu tujuannya untuk kantong muntah. Jadi tinggal buka, muntahkan, nanti ada apanya di dalam itu. Ada apa sih, agak keras gitu, bisa ditutup, dipelintir begini. Itu kantong muntah itu. Jadi ada orang ini pacu-pacu banyak punya kantong muntah pesawat. Untuk apa coba? Sampai dia bangga, saya punya kantong muntah pesawat ulang alik NASA. Itu kemewahan enggak? Enggak kemewahan, tapi masuk dalam ayat. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, pacu-pacu banyak telah membuat kalian lalai, telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir. Apa arti hatta zurtumul maqabir?
sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Terjemahan yang kurang juga, terjemahan yang kurang tepat. Karena masuk kuburan harusnya hatta dakhaltumul maqabir. Karena masuk adalah dakhala yadkhulu dalam bahasa Arab. Namun Allah tidak memakai kalimat dakhala yadkhulu. Allah memakai kalimat zara yazuru. Hatta zurtumul maqabir. Zara yazuru ziyarah, sampai kalian ziarah kubur. Apa maksud ziarah kubur? Ziarah kubur maksudnya sampai kalian masuk kubur dan akan keluar lagi dari kubur itu. Sehingga kalimat ziarah mengandung makna datang dan pergi, mendatangi dan meninggalkan. Betul tidak? Saya tadi ziarah pemakaman. Apakah itu artinya antum masuk pemakaman nggak keluar-keluar lagi? Yang namanya ziarah datang kemudian meninggalkan pemakaman itu namanya ziarah. Kalau kalimatnya saya tadi masuk kubur, ya udah masuk aja, nggak keluar-keluar. Nggak ada kalimat keluar, nggak ada makna keluar dalam kata masuk. Namun dalam kata ziarah ada makna datang dan meninggalkan. Sehingga Allah memakai kalimat zurtum, sampai kalian ziarah kubur. Itu artinya kalian wafat masuk kubur, nanti kalian akan tinggalkan kubur itu untuk hidup lagi di alam yang bukan alam kubur. Maknanya lebih jauh dan lebih dalam. Ditambah dengan makna lain, ziarah itu kalau diucapkan maka orang identik dengan waktu yang singkat. Saya ziarah kubur berapa lama? 7 minggu. Mana ada 7 minggu ziarah kubur? Berapa lama? Ya 15 menit, setengah jam, 1 jam setengah, masih hitung ziarah kubur. Tapi kalau sudah 3 hari di situ siang malam 24 jam, itu nggak dihitung ziarah lagi sudah. Sehingga kalimat zurtum bermakna kalian hidup di dalam kubur itu hanya waktu yang sangat singkat. Singkat apabila dibandingkan dengan waktu yang akan dilalui setelahnya. Antum tahu berapa tahun Nabi di dalam kubur? 1400 berapa? 1400? Ayo hitung. 33. Sekarang 1400 berapa? Berarti Nabi 1432. Karena Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Maka Nabi sekarang di alam kubur 1432 tahun. Itu pun masih dihitung ziarah oleh Allah. Karena ayat tadi turunnya di zaman Rasul. Jadi yang sudah 1400 tahun itu masih dihitung ziarah. Masih dihitung waktu singkat, waktu sempit, waktu yang tidak lapang, waktu yang tidak panjang. Kita nggak tahu berapa tahun lagi akan kiamat, Allahu a'lam, nggak ada yang tahu. Dan semua yang berani mengatakan kapan terjadi hari kiamat manusia batil dan pendapat yang batil. Rasul dan malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tahukah Ustadz itu hari kiamat kapan terjadi? Dia katakan ya sekitar 50-60 tahun lagi gitu. La haula wala quwata illa billah. Nabi ditanya mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Kata Nabi, saya nggak tahu, Anda tidak tahu wahai Jibril. Kalau Nabi dan Jibril tidak tahu alaihi wassalam, tidak tahu kapan terjadi kiamat, siapa dia yang menakar kapan terjadi hari kiamat itu? Anggap kita berandai-andai ada 1500 atau 1600 tahun lagi Nabi di dalam kubur, baru terjadi hari kiamat, baru terjadi alam akhirat. Berarti 3000 apa? 3000 tahun.
1400 yang sudah ditambah 1600 tahun lagi. Allahu alam. Kita hanya berandai-andai. Tidak menetapkan waktu, namun sekiranya tambah 1600 tahun lagi. Berarti Nabi di dalam kubur berapa? 3000 tahun. Tetap dihitung ziarah oleh Allah. Pendek itu 3000 tahun itu. Kenapa pendek? Dibandingkan akhirat. Kehidupan abadi, tak ada batas akhir. Yang satu hari di akhirat itu, hitungan alam barzakh Nabi kita 1000 tahun. Hitungan kita sekarang di permukaan bumi 1000 tahun. Satu harinya akhirat 1000 tahun dunia. 1000 tahun alam kuburnya Nabi SAW sekarang. Berarti kalau Nabi 3000 tahun di alam barzakh, itu Nabi hanya tinggal 3 hari di alam barzakh. Wajar kalau dikatakan ziarah saja. Kalau Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang katakanlah 1400 tahun, 2000 tahun di alam barzakh itu dianggap ziarah, berapa pendeknya usia Anda? Kalau itu waktu yang singkat, padahal sudah 1400 tahun, yang pasti sudah 1433 tahun atau 32 tahun, tak tahu lagi 500, 700, 800, 1000 tahun yang akan datang, itu masih dihitung ziarah. Hai muslim, panjangkah usiamu? Seberapa panjangnya? Katakan kepadaku, seberapa panjang usiamu itu? Maka kalimat zurtum menunjukkan bahwa alam barzakh itu tidak panjang. Kalau alam barzakh tidak panjang, apalagi alam dunia. Maka kalimat ini kalimat yang luas, namun menjadi singkat disebabkan terjemahan. Dan ini kelemahan orang-orang yang membaca buku-buku agama hanya dari bahasa penterjemah. Karena bahasa penterjemah pasti bukan bahasa pengarang buku. Paham maksudnya? Dia akan terjemahkan sesuai dengan pemahaman dia tentang buku tersebut. Boleh jadi maksud dari pengarang buku tidak itu. Dan terkadang bertemu dalam bahasa Arab yang sulit mencari terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Sehingga akhirnya terjemahan dalam bahasa Indonesia pun singkat, tak memadai, tak cukup, tak sesuai dengan bahasa Al-Quran dan tidak sesuai dengan bahasa hadis. Mau contoh? Mau contoh? Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita sudah haid, maka tidak boleh ada bagian tubuhnya yang terbuka kecuali hanya wajah dan 2 kaf. Illal wajhu wal kafain, illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan 2 kaf. Ayo terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan 2 apa? 2 telapak tangan. Ini dia telapak tangan, berarti ini aurat. Iya enggak? Dalam bahasa Indonesia kecuali wajah dan 2 telapak tangan, ini dia telapak tangan, ini tidak aurat, berarti ini aurat. Salah. Karena kaf dalam bahasa Arab semuanya dalam bahasa Arab kaf. Maka ini tidak aurat, ini juga tidak aurat, karena dia kaf. Bahasa Arab itu dari sini ke sini disebut kaf, dari sini ke sini disebut dhira', dari sini ke sini disebut dari sini ke sini disebut sa'id, dari sini di sini disebut dhira', dari sini ke sini disebut adud, dari sini ke sini disebut yadun. Mana bahasa Indonesianya coba? Ketika mereka membaca kitab, membaca hadis, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tak bertemu kaf dalam bahasa Indonesia itu apa. Yang paling mendekati telapak tangan.
akhirnya keluar terjemahan kecuali dua wajah dan dua telapak tangan. Ketika orang Indonesia membaca wajah dan dua telapak tangan, berarti ini tidak termasuk aurat, ini aurat. Lahirlah sarung tangan musim haji, menutup aurat bagian depan, karena yang tidak aurat hanya bagian ini. Di saat musim haji, wanita Indonesia Masya Allah rajin nutup aurat, sampai yang tidak aurat pun ditutup sama dia. Dan tidak ada bahasa Indonesia, ucapkan satu bahasa Indonesia mewakili semua ini. Apa coba? Nggak ada. Anda sudah cari-cari sampai sekarang nggak ketemu. Kalau ingin disebut semuanya, telapak tangan dan punggung telapak tangan. Namun itu dalam bahasa Arab cukup dengan kalimat kaf. Akhirnya orang keliru memahami bagian aurat karena membacanya dari bahasa penterjemah. Makanya para ulama mengatakan kalau benar-benar ingin belajar ilmu agama, wajib pandai bahasa Arab. Saya pastikan ada orang mengatakan dirinya ulama, ada orang yang mengatakan orang itu ulama, tak pandai bahasa Arab, ulama palsu. Bagaimana dia akan mengerti Al-Quran kalau dia tidak pandai bahasa Arab? Bagaimana dia akan mengerti hadis-hadis Nabi kalau tidak pandai bahasa Arab? Dan tak ada sejarah umat Islam ulamanya tak pandai bahasa Arab, nggak ada. Bukan berarti antum tak pandai bahasa Arab tak mungkin bisa paham agama. Yang saya maksud adalah detail pemahaman. Agama itu tak terlalu sulit. Agama berdiri di atas fondasi kemudahan. Namun ingin detailnya, ingin benar-benar tahqiqnya, itu hanya untuk orang-orang yang mengerti bahasa Al-Quran itu. Antum pernah akhi melihat orang membaca terjemahan surah Al-Fatihah nangis? Nah, Anda belum pernah, demi Allah belum pernah lihat orang baca terjemahan Al-Fatihah, terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menguasai hari pembalasan, lalu nangis. Nggak ada, belum ketemu. Kenapa? Tak ada indahnya terjemahan itu. Antum pernah dengar imam membaca Al-Fatihah sudah nangis? Pernah dengar? Pernah lihat videonya? Karena indahnya Al-Fatihah itu. Saya bukan orang Arab, saya orang Indonesia asli, tapi sedikit banyaknya punya ilmu bahasa Arab, bisa membedakan alangkah indahnya Al-Fatihah dibaca dalam bahasa Al-Quran, dan alangkah tidak indahnya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka hal yang aneh kalau ada sekelompok manusia merasa dirinya mengerti ilmu agama, merasa dirinya ahli Al-Quran, namun ketika belajar Al-Quran hanya belajar terjemahannya saja, sehingga kemana-mana pemahamannya. Seorang dokter di Belanda, pakar dalam ilmu kedokteran cerdas, suatu saat ingin mengajak Raja Faisal debat karena dia menyatakan Al-Quran itu palsu karangan Muhammad. Ketika Raja Faisal sampai di Belanda, dia datangi dan mengatakan, saya ingin debat dengan Anda. Kalian umat Islam mengatakan Al-Quran karya Muhammad, wahyu datang dari Allah. Kami mengatakan dia wahyu palsu. Raja Faisal mengatakan, kamu pandai bahasa Arab? Dokter mengatakan, enggak, saya nggak pandai bahasa Arab. Lalu dari mana kamu tahu isi Al-Quran? Ada terjemahannya. Kata Raja Faisal, kamu ditipu oleh bahasamu sendiri.
Dan saya tidak akan debat denganmu sampai engkau mengerti bahasa Arab. Kalau mengerti engkau bahasa Arab, aku debat. Enggak. Terpancing seperti itu oleh Raja Faisal, dia pun belajar bahasa Arab. Lalu setelah dia belajar bahasa Arab, dia baca Al-Quran. Yang ada adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beda ya akhi. Penekanan Al-Quran itu di dalam hati itu luar biasa, yang tak bertemu dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada alhaakumut takatsur tadi. Berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian. Kita sudah katakan tadi, ada orang yang berpacu-pacu banyak kebun, ada orang berpacu-pacu banyak jenis sendal, ada orang berpacu-pacu banyak perangko, ada orang berpacu-pacu banyak punya boneka, ada orang pacu-pacu banyak punya kantong muntah pesawat. Yang ingin saya tanyakan, untuk apa banyak itu coba? Tidakkah kita bertanya, untuk apa banyak itu, untuk apa? Untuk apa banyak? Saya punya koleksi perangko yang sangat banyak. Pertanyaannya, untuk apa perangko yang banyak itu? Saya orang yang punya boneka paling banyak. Pertanyaannya, apa gunanya untuk memboneka banyak itu? Saya punya koleksi baju terbanyak di Palu. Saya mau bertanya, untuk apa untuk apa baju terbanyak yang engkau miliki itu? Untuk apa gunanya? Dan lakukan terus ke atas sampai Anda akan bertanya kepada orang yang punya harta terbanyak, untuk apa harta banyakmu itu? Apa manfaatnya engkau punya harta banyak itu apa? Mungkin antum bisa memahami, orang punya perangko terbanyak, lalu Anda berpahami untuk apa perangko itu. Dan antum mungkin sulit untuk memahami, orang punya uang banyak, bertanya untuk apa uang banyak itu. Dan sesungguhnya hal yang sama terjadi bagi orang yang punya uang terbanyak, sama dengan uang punya perangko terbanyak, banyak tak ada gunanya. Manusia di zaman sekarang ini aneh. Dia bangga ketika apa? Ketika jumlah nol di rekeningnya tambah lama tambah banyak. Untuk apa di rekening aja letakkan? Tak ada manfaatnya. Tuh, lihat rekening saya. Sudah 10 digit. Berarti jutaan. Sudah 12 digit. Berarti 120-an juta. Sudah 15 digit. Untuk apa coba? Untuk apa harta ditumpuk dan diletakkan di rekening, tak ada gunanya? Kalau Anda belikan rumah, lalu Anda huni, bermanfaat harta Anda. Anda belikan kendaraan, Anda pakai, bermanfaat hartamu. Engkau belikan baju untuk Anda selalu pakai, bermanfaat hartamu itu. Namun engkau letakkan di rekening untuk apa? Atau engkau belikan rumah, namun rumah yang engkau beli jumlahnya 200. Untuk apa rumah yang banyak itu? Apa gunanya? Mau dihuni semua dalam satu malam? Pindah-pindah gitu? Nggak tidur Anda satu malam nanti. Punya kendaraan mewah jumlahnya 300, untuk apa? Emang sekali naik bisa ke 300-300-nya? Toh tetap saja naik satu kendaraan. Anda punya satu kendaraan, Anda gunakan untuk alat transportasi.
transportasi, sama dengan orang yang punya 300 kendaraan, cuman tetap satu kendaraan yang digunakan untuk alat transportasi. Lalu sisanya 299 untuk apa coba? Apa gunanya coba? Paham nggak antum maksud Anda? Manusia sekarang berlomba-lomba punya hal yang banyak, tak ada manfaat. Banyak penghargaan, juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3, banyak penghargaan digantung di rumahnya. Coba tanya dia, untuk apa semua itu? Mike Tyson sudah mengatakan ini semua sampah, karena dia tahu sekarang apa itu sampah-sampah itu yang dia habiskan banyak waktunya untuk mengejar sampah itu, yang dia telah mengerti hakikat akan benda-benda yang dikejar manusia ternyata hanya sampah itu, tak ada gunanya. Ini yang kita maksud dalam judul yang ingin kita bawa pada kesempatan yang berbagi ini. Banyak namun tak berguna, banyak namun tak bermanfaat. Anda punya satu mobil, Anda gunakan alat transportasi, ya sudah. Anda kebutuhan satu mobil, Anda punya satu mobil. Untuk apa mobil itu berubah menjadi 5, 6, 7, dan 8? Untuk apa coba? Gak ada gunanya banyak. Toh yang digunakan satu. Namun lihat manusia sekarang, bangga kalau di garasi rumahnya ada 10 mobil mewah. Padahal tidak dia pakai sama sekali. Hanya setiap hari dihidupkan, dipanaskan, matikan lagi. Kalau memang Anda punya kebutuhan, lalu Anda punya beberapa mobil, boleh. Satu saya gunakan untuk kerjaan saya, 2 digunakan anak saya untuk ini, 3 digunakan istri saya untuk ini, dan semuanya akan berjalan seiring, karena tak mungkin istri saya numpang saya numpang istri saya, nggak bisa, karena kondisi seperti itu. Sehingga di rumah Anda ada 5 mobil, masing-masing ada gunanya, masing-masing dipakai tiap hari, mantap, nggak ada masalah. Berarti mobil Anda bermanfaat. Yang saya katakan tadi, mobilnya yang nongkrong, yang hanya untuk dipajang, yang hanya untuk prestise, untuk apa semua itu? Dan percaya tidak percaya, zaman Anda sekarang zaman fitnah di titik itu. Zaman kita sekarang zaman fitnah. Manusia yang hebat itu kalau di rumahnya ada sekian puluh mobil. Padahal kemana-mana dia hanya pakai satu mobil, dan yang lainnya nongkrong. Jadi kalau punya harta banyak, jadikanlah harta itu harta yang bermanfaat. Baru harta itu menjadi harta yang bermanfaat. Gunakan untuk membangun masjid, gunakan untuk membangun asrama anak yatim piatu, gunakan untuk memberi makan orang-orang miskin, gunakan untuk memberi puasa orang-orang yang berbuka puasa Senin dan Kamis dan hari-hari Ayyamul Bid. Gunakan harta itu untuk apa lagi? Untuk fasilitas yayasan. Mungkin dia membutuhkan kendaraan, belikan dia kendaraan sehingga dipakai oleh umat, dipakai oleh dakwah, dipakai. Itu namanya harta banyak dan bermanfaat. Gak ada masalah. Banyak bermanfaat, gak ada masalah. Anda punya duit 100 miliar di rekening, hanya 100 miliar untuk apa? Tapi kalau 1 miliar untuk masjid, 1 miliar untuk asrama, 1 miliar untuk ini, 1 miliar untuk radio Roja, baru bermanfaat harta Anda itu. Itulah Nabi kita tercinta SAW. Begitu punya harta, manfaatkan, sehingga sisakan sedikit untuk dunia. Begitu datang harta kepada Nabi SAW, dimanfaatkan, sisakan sedikit untuk dunia.
Begitu Nabi kita hidup sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tidak pernah mendapatkan harta yang banyak melainkan 10 hari harta itu habis dibagi-bagikan, baru hartanya bermanfaat. Sebenarnya beda Anda dengan orang kaya itu hanya beda beberapa angka nol saja. Anda punya nol di rekening 9, dia punya nol di rekeningnya 12. Paham maksudnya? Berarti antara Anda dengan dia hanya jarak 3 nol aja. Atau Anda punya nol di rekening Anda 9 atau 6 nol di rekening Anda, dia punya nol di rekeningnya 10 dan 12, 10 dan 11 misalnya. Itu hanya antara Anda dan dia hanya jarak 5 nol aja kok. Nggak jauh-jauh banget. Apa yang dia makan Anda bisa beli toh. Di mana dia nginap Anda bisa nginap di sana toh. Dia beli sate ternama, Anda bisa beli sate ternama itu. Dia nginap di hotel A, Anda bisa nginap di hotel itu. Dia naik pesawat B, Anda bisa naik pesawat itu. Dia pakai baju yang Anda pakai, merek yang sama. Dia pakai jam yang Anda pakai, merek yang sama. Apa jarak Anda dengan dia? Hanya jarak 3 nol, apa yang harus dibangga-banggakan? Kembali kita kepada yang tadi. Allah menyuruh kita, ketika kita memiliki sesuatu, jadikan sesuatu itu bermanfaat untuk kita. Dan hal yang aneh, manusia menumpuk, setelah dia tumpuk banyak, dia tinggalkan. Dia tinggal mati. Jadilah dia harta yang banyak yang tak bermanfaat. Ini yang kita maksud, bahwa banyak tak bermanfaat. Untuk apa banyak itu kalau tidak digunakan? Dan akan lebih parah kalau banyaknya itu adalah banyak kesesatan. Seperti yang tadi kita bahas di awal, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ternyata justru yang sedikit-sedikit itu yang dipuji oleh Allah. Namun kebanyakan manusia zaman kita sekarang malas menjadi orang yang sedikit itu. Malu menjadi orang yang sedikit itu. Tak pede menjadi orang yang sedikit itu. Ada rasa-rasa gak nyaman menjadi orang yang sedikit itu. Ada rasa-rasa ditertawakan orang, minder ketika dia menjadi orang yang sedikit itu. Harusnya dia bahagia. Kenapa? Yang sedikit itu yang dipuji oleh Allah. Justru yang banyak itu yang tidak bermanfaat. Dan kalau kita diberikan oleh Allah nikmat harta, gunakan harta itu untuk hal yang bermanfaat. Jangan ditumpuk-tumpuk. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ada ajakan untuk membangun masjid, kita gunakan harta itu untuk membangun masjid. Ada ajakan untuk santunan anak yatim, kita gunakan harta kita untuk santunan anak yatim. Kalau diajak kemudian untuk membantu korban banjir, kita bantu korban banjir. Kalau digunakan diajak kemudian untuk membangun asrama yatim piatu, berikan. Kalau dipanggil diajak untuk membeli ambulan, keluarkan harta kita untuk membeli ambulan itu, agar harta yang Allah berikan kepada kita banyak, namun banyak manfaatnya. Bukankah aksi gila? Setelah ditumpuk banyak, setelah itu ditinggal begitu saja untuk orang setelah dia mati. Dan itu kenyataannya. Hadis Nabi SAW, "Lau kana ibni Adam wadiyani min dhahab, labtagha lahuma thalitha, wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Apabila Bani Adam punya 2 lembah emas, dia mencari emas yang ketiga. Untuk apa? Gunakan dulu 2 lembah emas ini. Gunakan untuk dirimu, gunakan untuk kebaikanmu dunia dan akhirat. Ini tidak ditumpuk, dicari lagi lembah emas yang ketiga. Begitu dapat yang ketiga mati. Itu nasib mereka-mereka yang menumpuk lalu meninggal mati. Maka lakukan seperti yang dilakukan para sahabat, berlomba-lomba di dalam menginfakkan harta.
Umar datang dengan setengah hartanya ketika diajak bersedekah, berinfak untuk perang Tabuk. Umar pergi ke rumah radhiyallahu an, mengumpulkan hartanya, ambil setengahnya, setengah dari harta diambil, diserahkan kepada Nabi SAW dan mengatakan, ini setengah hartaku ya Rasulullah. Itu baru mantap, itu baru harta yang banyak dan bermanfaat. Setengah harta diinfakkan di jalan Allah. Dan saya selalu mengatakan, kalimat setengah harta itu kalimat ringan di lisan, namun coba praktekkan kalau berani. Jangankan setengah simpanan antum, setengah yang di dompet aja banyak yang tak sanggup. Padahal kalau semua yang di dompet dikeluarkan, masih banyak sisanya. Namun setengah di dompet aja banyak yang tidak berani, apalagi setengah harta yang ada. Antum yang memiliki harta sekarang ini, coba bayangkan harta antum berapa banyak. Antum yang tahu berapa harta antum? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kalau anda punya harta 3 miliar, itu artinya 1,5 miliar anda keluarkan lillahi ta'ala, sisa 1,5 miliar lagi. Kalau antum punya harta hanya 30 juta, berarti 15 juta diambil, infakkan, sisakan 15 juta. Kalimat yang mudah di lisan tapi tak mudah dalam pengamalan, dan itu amalan berat. Umar berhasil melaluinya radhiyallahu anhu. Dan Umar merasa amalnya sudah besar, setengah harta itu sudah besar. Kemudian dia duduk tidak jauh dari Rasul, ingin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Karena dia merasa radhiyallahu anhu merasa amalnya sudah besar, berhak dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Mudah-mudahan dengan amalan besar saya ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Tak lama Abu Bakar datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Ini semua hartaku yang ada ya Rasulullah. Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, untuk kutinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Saya pasti tak berani mengajak antum meniru Abu Bakar, nggak berani saya, Pak. Tapi saya berani mengajak antum meniru Umar, karena itu masih logis dalam kehidupan kita, dan masih bisa, orang-orang seperti kita masih bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh Umar kalau kita mau, kalau kita berani untuk menginfakkan setengah harta di jalan Allah. Dan kalau jemaah masjid yang sekarang hadir di hadapan ana menginfakkan setengah hartanya, ana yakin setahun yang akan datang berdiri masjid. Namun permasalahannya kita tumpuk persiapan anak sekolah, persiapan anak S2, S3, padahal belum tentu anak sampai S2, S3, tapi sudah dibuat persiapannya, ditumpuk. Padahal anak itu belum tentu hidup setahun lagi, 2 tahun lagi. Itulah kita, sehingga harta kita banyak namun tak bermanfaat. Maka manfaatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling hebat memanfaatkan harta itulah Nabi kita SAW. Begitu datang, infakkan, manfaatkan, sisakan ala kadarnya untuk keluarga. Tak wajib seperti itu, namun yang bisa seperti itu hebat. Itu yang paling hebat dan paling mulia di permukaan bumi. Untuk apa banyak kalau tidak ada manfaatnya? Antum yang punya baju banyak di rumah, anda tak tahu berapa baju antum di rumah. Kalau antum punya baju misalnya 50 jenis, 50 buah baju, coba antum tanyakan, dari 50 itu berapa yang antum pakai dalam 1 bulan, itu berapa buah yang dipakai cuma? Kalau yang hanya dipakai hanya 18 baju, 20 baju, berarti ada 30 baju nganggur. Untuk apa dibuat nganggur di lemari coba? Ayo infakkan di jalan Allah. Masih banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan baju-baju antum yang 30 yang jarang dipakai itu. Itu kalau baju antum 50, kalau baju antum 100 dipakai cuma 20, yang sering dipakai cuma 13, yang sering dipakai cuma 25, berarti ada 75 baju nganggur yang tak bermanfaat di lemari antum. Kapan akan diinfakkan di jalan Allah? Untuk apa dibiarkan nganggur di lemari? Sementara saudara-saudari antum membutuhkan. Ini dia yang bisa anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita untuk
menggunakan hidup kita ini jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan ketahuilah bahwa tak ada mulianya dalam banyak kalau tidak bermanfaat dalam hidup kita. Utsman radhiyallahu taala anhu benar-benar memanfaatkan hartanya dalam di atas ketaatan. Demikian juga mayoritas para sahabat yang punya harta memanfaatkan harta mereka di atas ketaatan. Utsman kaya, Utsman mulia bukan karena beliau orang kaya, tapi karena beliau orang yang rajin berderma. Wallahu taala alam. Nah, Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairul jaza. Syukran jazilan kepada guru kita, Ustaz Abdullah Maududi atas penjelasannya, pencerahannya di pagi hari ini, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang bermanfaat ini bisa membuahkan hasil yang berupa amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Sebagaimana kita penuntut ilmu, bila mana kita ingin berilmu, maka Abdullah bin Abbas pernah ditanya bagaimana caranya dia bisa sampai kepada posisinya sebagai ulama, maka dia mengatakan lisanun sa'ul wa qalbun aqul, yaitu lidah yang mau bertanya dan hati yang mau berfikir. Maka kita akan sampai di sesi kedua ini, dibuka pertanyaan. Silahkan yang memiliki persoalan atau mungkin ada perkara yang belum jelas, silakan ditanyakan. Silakan bagi yang mau bertanya, jangan malu untuk bertanya dalam masalah agama ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah cara kita Ustadz untuk menghilangkan was-was dari syaitan tentang masa depan Ustadz, terutama bagi kami yang berkeluarga Ustadz, tentang masa depan anak, sehingga terkadang ya itu Ustadz, susah untuk mau seperti para sahabat. Nah, itu bagaimana cara Ustadz menghilangkan was-was tersebut? Jazakallahu khair katsiran. Coba diulangi Pak, agak sedikit menggema, saya pun nggak mendengar dengan baik. Saya coba fokus tadi, namun belum tertangkap inti yang mau ditanyakan. Ulang lagi. Bagaimana cara menghilangkan was-was yang ditimbulkan oleh syaitan ke kita tentang masa depan? Was-was tentang masa depan. Kekhawatiran masa depan gitu. Iya, terutama anak dan masa tua kita. Itu Ustaz. Ya. Baik. Sepertinya saudara kita ini menyampaikan isi hatinya. Iya. Ada isi hati antum seperti itu? Ada ya? Nggak ada masalah, jujur nggak ada masalah. Ya mungkin yang lain sama juga nggak berani ngomong aja. Antum berani menyampaikan, alhamdulillah. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa was-was terhadap masa depan? Khawatir terhadap masa depan. Anak masih kecil-kecil, apa iya nanti kalau saya wafat dia bisa jadi orang? Padahal ketika dia ngomong itu anaknya udah jadi orang juga. Apa iya mereka nanti punya penghasilan bagus, punya pendidikan bagus, dan juga khawatir terhadap diri kita khawatirkan, gimana nanti kalau saya sudah tua, apakah anak-anak saya yang 5 ini sekarang ini mau nanti berbakti kepada saya kalau saya sudah lemah, saya sudah mulai nggak kuat jalan, harus di kursi roda. Apa iya mereka nanti mau dorong-dorong saya, mau nyuapin saya, atau mungkin saya dimasukkan ke panti jompo? Bagaimana cara menghilangkan was-was itu? Beraneka ragam
ajaran syariat, dan bisa kita gunakan untuk menghancurkan rasa was-was itu. Pertama sekali, yaitu Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk apa memikirkan yang Anda tidak tahu? Paham nggak? Terlalu mubazir, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga untuk memikirkan sesuatu yang jelas-jelas kita tidak tahu, lalu dipikir-pikirkan. Fikirkan yang jelas, fikirkan yang nampak, fikirkan sesuatu yang bisa dikerjakan. Adapun masa yang akan datang masuk kepada sesuatu yang tidak kita ketahui, untuk apa dipikir-pikirkan? Bagaimana anak saya nanti? Kita pun tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, untuk apa difikirkan? Karena banyak pun kita memikirkannya, tetap hasil akhirnya tak tahu. Habiskan waktu 1 hari 2 jam mengkhawatirkan, hasil akhirnya tak tahu. Untuk apa coba? Mubazir. Mending antum pikirkan usaha antum sekarang. Bagaimana jualan yang sekarang ini hanya 10 kilo bisa menjadi 12 kilo, dari 12 kilo bisa menjadi 150 kilo. Bermanfaat menggunakan energi yang Allah berikan kepada kita untuk hal sesuatu yang ada gunanya. Anda khawatirkan masa depan Anda. Emang Anda yakin bertemu dengan masa depan itu? Bagaimana ya usia nanti saya, kalau usia saya sudah 75 tahun. Anda yakin bisa sampai usia 75 tahun? Boleh jadi minggu depan wafat. Saya ingin hanya mengatakan, untuk apa memberikan sesuatu yang kita tidak ada solusinya, untuk hal yang kita pikirkan itu nggak ada solusinya. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, mubazir. Oleh karena itu, orang yang beriman tak pernah mengkhawatir masa yang akan datang, tak pernah mengkhawatirkan masa yang akan datang. Dan dalilnya di dalam Al-Quran terlalu banyak. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman, rajin beriman amal saleh itu tak ada rasa takut dan tak ada rasa sedih. Tak ada rasa takut dari apa? Dari masa yang akan datang. Tak ada rasa sedih dari apa? Dari masa yang telah berlalu. Orang yang beriman, kalau dia beriman kepada Allah, sifatnya masa depan dia tidak akan gentar, masa lalu dia tidak akan sedih. Dan alangkah nikmatnya hidup, tak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Dan itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Jangan buang energi untuk hal yang hasil akhirnya tak tahu. Mubazir. Gunakan waktu untuk yang bermanfaat, jangan menggunakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Hal yang kedua, untuk apa difikirkan dan dikhawatirkan? Allah sudah jamin. Allah sudah jamin, anak Anda lahir sudah membawa catatan rezeki. Betul tidak? Belum dia lahir lagi ke permukaan bumi, catatan rezekinya sudah jelas. Untuk apa dikhawatirkan? Allah sudah tulis dalam catatan takdir berapa rezeki seseorang ketika hidup di permukaan bumi. Dan rezeki seorang anak tak bergantung kepada rezeki ayahnya. Tak bergantung kepada rezeki ayahnya. Oh, kalau ayahnya miskin, anak harus miskin? Siapa bilang? Terlalu banyak di zaman kita sekarang ini yang ayahnya miskin, anaknya saudagar kaya. Salah seorang presiden kita yang pernah memimpin Indonesia, ayahnya hanya petani kok. Toh anaknya jadi presiden. Rezeki anak tidak tergantung kepada rezeki ayah. Manusia hidup bawa rezeki masing-masing, anugerah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sudah jamin rezekinya. Anda khawatirkan, mana iman Anda kepada rezeki yang Allah takdirkan? Ini tak perlu dikhawatirkan. Sesuatu yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Usaha boleh, khawatir nggak boleh.
Sehingga ketika para nabi dan para rasul akan wafat, yang mereka tanyakan kepada anaknya adalah, bagaimana kalian menjadi orang yang beriman setelahku? Ma ta'buduni min ba'di, siapa yang akan kalian ibadati setelahku, bukan apa yang kalian makan setelahku. Maka iman kepada takdir akan membuat kita tak gentar dengan masa yang akan datang, karena semuanya telah tertulis. Kita pasti akan menjalani itu sesuai dengan yang tertulis. Anak kita pasti akan menjalaninya sesuai dengan yang tertulis. Dan kalau Allah sudah takdirkan, kita tidak akan bisa menolak. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan itu, kita akan menjalaninya. Jadi untuk apa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang perlu dikhawatirkan itu kalau masuk neraka, itu perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan itu kalau kita berkumpul bersama Fir'aun dan Abu Jahal di akhirat, bersama para pembuat maksiat, itu yang perlu dikhawatirkan. Adapun rezeki nggak perlu dikhawatirkan. Anda pernah hidup tak makan? Saking miskinnya Anda, tak ada yang bisa dimakan, pernah nggak? Berarti setiap hari makan kan? Lalu untuk apa Anda khawatir? Insya Allah anak Anda setiap hari akan makan juga. Terakhir saya katakan, hilangkan pola hidup, cara berpikir hidup yang salah. Dan zaman kita sekarang ini sudah mulai banyak orang cara berpikir hidupnya, cara berpikir yang salah. Namun terpola oleh pola hidup yang sudah mayoritas. Banyak orang berpikir, orang tua berpikir sekarang, anak saya kalau tidak kuliah, tak akan bagi dia bisa gampang mencari nafkah. Anak saya kalau tidak sampai S3, nanti dia akan sulit cari kerjaan. Sehingga dipersiapkan bekal anak itu untuk S1, S2, S3 bila perlu ke luar negeri. Supaya apa? Supaya ketika dia selesai nanti kuliahnya gampang cari maisha, gampang cari duit. Siapa bilang? Mana ijazah Imam Syafi'i? Apa ijazah Imam Ahmad bin Hanbal? Gak ada ijazah-ijazah seperti ijazah kita sekarang, gak ada. Tapi toh jadi orang terkenal, jadi orang berilmu. Kita sekarang ini seolah-olah kalau orang tua anak kita tidak punya ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, kayak menzolimi anak gitu. Siapa yang membentuk itu dalam pikiran Anda? Kalau bukan kebiasaan manusia di tengah kehidupan. Anak kita kalau tidak punya ijazah SD nggak bisa jadi orang. Anda yang mungkin sekarang ini ekonominya merosot tajam, akhirnya Anda tidak bisa menyekolahkan anak Anda di SD itu, tak ada masalah, tarik dari sekolah, ajar di rumah oleh umminya. Anak orang tamat SD dapat ijazah SD, anak Anda tidak punya ijazah SD, namun dia punya 10 juz hafalan Al-Quran. Mana yang lebih hebat? Karena Anda tidak punya uang, Anda lanjutkan usia SMP anak Anda menghafalkan Al-Quran kepada anak tersebut. Anak orang lanjut sekolah SMP, dapat ijazah SMP, anak Anda tidak punya ijazah SMP, namun hafalannya sudah 20 juz. Mana yang lebih hebat? Anda tetap tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak Anda di SMA. Teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, tetangga Anda, anaknya pada sekolah SMA, pergi pagi pulang sore, bawa buku, bawa baju seragam. 3 tahun berikutnya anak mereka punya ijazah SMA, anak Anda tetap tidak punya ijazah, namun hafalannya sekarang sudah 30 juz. Mana yang lebih hebat? Yang punya ijazah SD, SMP, SMA atau yang punya hafalan 30 juz? Baik. Pertanyaan berikutnya, sama-sama melamar kerja, anak Anda melamar kerja di pesantren, hafalan 30 juz. Anak orang lain tamat SMA melamar menjadi guru di sebuah sekolah, siapa yang paling diterima? Paham tak antum? Paham tak apa yang saya maksud?
Anak kita 30 juz, tak ada ijazah, tapi 30 juz. Anak orang ijazah SMA, sama-sama melamar kerja, jadi guru, siapa yang akan diterima? Siapa yang paling cepat mendapatkan lowongan kerja? Yang punya hafalan 30 juz, walau dia tidak punya ijazah. Artinya tak ada jaminan ijazah itulah yang akan memberikan lowongan pekerjaan. Namun pola kita sudah tertanam, anak itu harus punya ijazah ini, ijazah ini, ijazah ini, sampai ijazah S1. Ijazah 1 sekarang sudah terlalu banyak, orang tak mau lagi ijazah S2. Bila perlu ijazah S3, bila perlu ijazah S7. Seolah-olah kalau tidak ada ijazah itu rezekinya seret. Di Pekanbaru hanya tamat tak kuliah, yang kerja kepadanya tamat S2. Tak kuliah sama sekali. Namun karyawannya tamat S1, tamat S2 banyak. Harusnya kalau rezeki berbaring ijazah, harusnya dia yang S2 ini yang menjadi punya rezeki banyak. Yang tak punya ijazah S1 harus jadi karyawan bagi mereka. Terbalik toh. Betapa banyaknya orang tak tamat SD, karyawannya S3. Ternyata S3 nyari rezekinya melalui anak yang tidak tamat SD. Ada nggak dalam hidup kita? Banyak, bukan sekedar ada. Lalu apa yang kita khawatirkan? Saya pernah bertanya kepada salah seorang saudagar kaya di sebuah kabupaten di Riau, yang Allah takdirkan ketika itu saya sama-sama umroh bersamanya, satu kamar di kamar yang sama, diskusi, pendekatan diri, diskusi di kamar. Ketika sedang berada di kamar, saya lontarkan sebuah pertanyaan sensitif. Saya ingin tahu jawabannya apa. Saya katakan, Pak, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan. Kalau Bapak mau menjawabnya silahkan. Kalau Bapak merasa bahwa pertanyaan ini saya terlalu sensitif, jangan dijawab, nggak apa-apa juga. Tapi saya ingin bertanya sebenarnya. Kata si Bapak itu, ada apa Ustaz? Ini si Bapak saudagar kaya, punya mobil truk, punya kebun sawit luas, punya showroom sepeda motor, punya showroom mobil, punya apa banyaklah furniture, rumah tangga, punya beraneka ragam. Saya hanya bertanya kepada dia satu pertanyaan, Pak. Saya ingin bertanya sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, apa kunci sukses Bapak di dalam berniaga? Kunci keberhasilan itu apa? Makanya saya katakan ini adalah pertanyaan sensitif. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak mau memberikan kunci kesuksesannya ada di mana. Namun karena kita adalah ustadznya, pembimbing umrohnya, mungkin dia malu juga ngasih kita kunci kesuksesannya. Iya kan? Tahu jawabannya apa? Kunci kesuksesan bisnis saya Ustadz adalah jujur. Itu kunci sukses saya. Toko sebelah dengan toko saya menjual barang yang sama, namun toko sebelah orang beli dari dia, harga dinaikkan hampir 100%. Namun saya tak mau. Berapa saya jual segitu, saya tulis di bond, di fakturnya. Saya tidak akan mau melebihkan walau sedikit pun. Akhirnya orang yang mau belanja kepada saya minta dinaikkan harga, saya nggak mau. Dia lari ke depan. Barang yang saya jual 16.000, orang sebelah bisa menjual dengan harga 36.000. Harusnya secara logika dia yang maju, saya yang bangkrut. Ternyata dia yang bangkrut, saya yang maju. Maka kunci kesuksesan bisnis saya adalah jujur. Jadi kalau Anda menanamkan jujur dalam diri anak Anda, dia sudah punya kunci kesuksesan hidup. Tidak mesti harus ijazah, tidak mesti harus ahli ini, ahli itu semacamnya. Jadi tak perlu khawatir. Tanamkan kepada anak nilai-nilai beragama, tanamkan kepada anak nilai-nilai kejujuran, tanamkan kepada anak nilai-nilai amanah, tanamkan kepada anak nilai-nilai menghargai orang lain, tanamkan kepada anak akhlak mulia. Insya Allah jadi orang.
perlu harus khawatir. Yang perlu dikhawatirkan kalau anak Anda tak mengerti sholat, tak mengerti puasa, tak mengerti membayar zakat, tak mengerti berakhlak mulia, tak mengerti tauhid, ini yang harus dikhawatirkan. Adapun soal harta ini sudah dijamin oleh Allah anak kita. Wallahu a'lam. Naam, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairal jazaa. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bolehkah seorang istri yang diberi hak untuk memegang gaji suami dan si istri menggunakan untuk keperluan infak dan sedekah, apakah istri tersebut melakukan perkara yang benar? Tergantung berapa jumlah infak dan sedekahnya. Kalau jumlah infak sedekahnya adalah nominal yang ringan dan kecil, yang dia yakin kalau dia minta izin ke suaminya pasti diizinkan, itu boleh. Tapi kalau nominalnya nominal besar, yang dia belum yakin kalau minta izin kepada suaminya, belum yakin diizinkan, boleh jadi suami larang, maka tak boleh dikeluarkan. Contoh, saya mau infak nih, namun ini gaji suami bukan punya saya mau infak nih, berapa? 2.000. Dia yakin kalau suaminya pulang kerja sambil ngasih teh, mas saya mau jujur, ngapa? Tadi saya ambil duit sedikit untuk infak, berapa? 2.000. Nggak yakin dia, nggak kan suami bilang kamu ini terlalu mubazir, nggak. Yakin dia tuh suami akan bilang ya nggak apa-apa, cuma 2.000 nggak apa-apa. Yakin dia suami akan ngomong gitu, infakkan silakan. Saya menyebut 2.000 angka kecil yang mungkin mayoritas suami akan mengizinkan. Hal yang sama kalau dia tahu suaminya akan izinkan kalau dia infak 50.000. Dan tentu semua suami rela hartanya diinfakkan 50.000 tanpa izinnya. Tapi akan ada suami-suami yang rela 50.000 baginya hal yang kalau ditanyakan suaminya akan mengatakan saya ikhlas, jazakillahu khairan, boleh baginya. Namun kalau nominal yang dia belum yakin akan menginfakkan harta itu, suaminya pasti ridho, nggak boleh dia infakkan, harus izin suami terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Allah yahfadzukum wa jazakumullahu khairal jazaa. Ya. Bismillah, Ustadz, bagaimana caranya agar terhindar dari hidup bermewah-mewahan? Dan bagaimana caranya agar hati kita terhindar dari sesuatu yang mewah yang ingin kita beli? Contohnya HP yang harganya puluhan juta. Syukron. Menikmati kemewahan dunia tak dilarang dalam agama. Antum kira agama ini bertabrakan dengan kemewahan? Antum kira agama ini bertabrakan dengan kekayaan? Siapa bilang? Nggak benar itu. Yang dilarang oleh agama, yang bertabrakan dengan agama adalah menikmati kemewahan dengan jalan yang haram. Itu yang dilarang oleh agama kita. Adapun menikmati kemewahan dunia dengan jalan yang halal, Allah tak murka, Allah izinkan, diperbolehkan. Saya ingin beli mobil, Ustaz. Berapa mobil harganya? 3 miliar. Uang halal? Ya uang halal, Ustaz. Tafadhol, silakan. Sekali-sekali ajak saya ke situ. Sekali-kali pinjamkan saya mobil mewah Anda. Silakan. Uang halal. Dibeli dari penghasilan halal, ada apa? Allah aja nggak marah. Maka jangan antum melihat saudara antum punya mobil mewah, ini berlebihan dalam dunia, ndak zuhud. Salah itu. Selagi dia beli dengan hasil halal, halal. Allah aja nggak marah, Allah aja nggak murka, Allah tidak memberikan dia hukum dosa. Namun kalau dibeli dengan hasil yang haram, baru dia tercela. Saya ingin punya handphone, masya Allah. Harga handphone sekarang sudah 50 juta. Dia beli, nggak ada masalah kalau uang halal. Dia mampu untuk membeli itu, apa salahnya? Silakan. Islam tidak bertabrakan dengan kemewahan. Namun Islam bertabrakan dengan kemewahan hasil haram.
Dan Islam bertabrakan dengan mubazirkan, dibeli banyak tak ada manfaat, itu bertabrakan dengan Islam. Namanya mubazir. Ustaz, saya mau beli mobil mewah. Boleh. Hartamu harta halal? Iya. Berapa harga mobilnya? 3 miliar Ustaz. Silahkan. Saya mau beli 30 buah. Untuk apa? Untuk apa beli? Walaupun Anda punya uang banyak, bisa beli 30 unit. Untuk apa dibeli 30 unit? Toh mau dipakai 1 atau 2 unit aja. Udah beli 1 unit atau 2 unit aja. Itu yang tadi kita bicarakan. Tak ada manfaatnya 28 unit yang lainnya. Menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Daripada Anda beli mobil 30 unit, mendingan Anda beli mobil 2 unit, sisanya Anda infakkan buat masjid. Atau setengahnya infakkan buat masjid. Seperti itu. Hal juga ingin punya rumah mewah, silakan. Asal dihasilkan dari hasil yang halal. Sesuatu harta yang antum pakai bisa antum pertanggungjawabkan di akhirat. 2 pertanyaan, silahkan. Sebanyak apapun silahkan. 2 pertanyaannya, dari mana kamu dapat, untuk apa kamu belanjakan. Kalau 2 pertanyaan ini lolos, lakukan, silahkan. Jadi Islam bertabrakan dengan yang haram. Anda dapatkan 30 miliar dengan cara yang halal, silahkan. Anda dapatkan 30 juta dengan cara yang haram, terlarang. Namun ketika Anda memiliki benda mewah, ketika Anda memiliki rumah megah, jangan berlebihan. Dengan cara yang tadi, bangun rumah banyak-banyak, akhirnya banyak yang kosong, rumah hantu. Hanya sekedar ingin punya rumah di sini beli, punya rumah di sana beli, ingin punya rumah di sana beli. Saya punya seorang teman beli rumah di Jakarta, sampai sekarang belum dihuni-huni. Beli rumah dekat rumahnya Pak Presiden, namun sampai sekarang belum dihuni-huni oleh dia. Akhirnya mau dijual setelah ikut pengajian. Hanya untuk prestis saja, rumah saya dekat rumah Pak Presiden di Cikeas. Untuk apa coba? Dia tinggal di Pekanbaru, dia beraktivitas di Pekanbaru, beli rumah di Cikeas. Hanya prestis. Mulai dia beli sampai jual lagi, nggak pernah dia tidur 1 malam pun di rumah itu. Untuk apa coba? Mubazir. Mendingan infakkan. Buat bangun masjid, umrohkan orang, hajikan orang. Kalau nanti umroh dan haji sudah dibuka, beli Al-Quran, tebar ke pesantren, tebar ke kaum muslimin. Beli buku-buku hadis, tebar ke kaum muslimin, tebar ke masjid-masjid. Gaji guru-guru yang akan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Anda dapat manfaat daripada harta itu. Nah, Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita memiliki barang, contoh semisal pakaian, namun pakaiannya ini bukanlah pakaian yang syar'i, pakaiannya ini terbuka auratnya, dan kita ingin memberinya kepada orang lain. Apakah boleh kita memberikan kepada orang lain barang-barang yang ada pelanggaran syariahnya? Bila tidak, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Barakallahu fikum. sekiranya kita tahu orang yang akan kita berikan kepadanya pakaian itu akan menggunakannya keluar rumah, jangan berikan. Tapi kalau kita tidak tahu, atau kita yakin kita berikan kepada orang yang sudah nutup aurat kalau keluar rumah, berikan kepada mereka. Seorang wanita punya pakaian bagus, namun ketiaknya nampak. You can see dalam bahasa kita. Dia udah malas makainya, dihadiahkan kepada saudarinya. Boleh, tapi saudarinya juga berhijab. Ia yakin bahwa saudarinya akan memakainya di rumah, di depan suaminya. Boleh, gak ada masalah. Atau Anda punya baju kaos perempuan, ya maksudnya perempuan punya baju kaos wanita, lalu dia bagi-bagikan, boleh, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya baju kaos dipakai orang di dalam rumah, bukan di luar rumah. Namun kalau dia tahu wanita itu wanita penghias diri di luar rumah, lalu kalau dia berikan baju ini kepada orang itu, akan digunakan untuk keluar rumah sama dia, jangan berikan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairul jaza. Allah yahfadzukum. Naam Ustazi, ini pertanyaan yang terakhir karena waktu sudah mendekati waktu zuhur. Bismillah.
berikan tips terbaik kepada seluruh akhwat dan ummahat agar menjadi wanita yang soleha. Barakallahu fikum. Patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada suami. Itu syarat untuk menjadi wanita yang salihah. Di dalam hadis ada 4 poin. Genapkan 4 poin itu, Anda menjadi wanita salihah yang bebas masuk surga dari pintu mana yang Anda suka. Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Kalau wanita sudah sholat 5 waktu, sholat puasa Ramadan, sudah menjaga kemaluan dan tidak lagi berzina, sudah taubat. Kalau ataupun sebelumnya dia berzina, dia bertaubat, namun dia tetap menjaganya, dan kemudian patuh kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu wahai wanita ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Hanya 4 syarat: sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan jangan berzina, dan taati suami. Akan dikatakan kepada wanita yang sudah memenuhi 4 kriteria ini, itu ada banyak pintu surga, terserah kamu mau masuk pintu surga yang mana. Syarat pertama apa? Sholat 5 waktu. Saya sudah yakin yang hadir di pengajian ini sudah sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Saya sudah yakin akhwat yang hadir di masjid ini sudah sudah puasa Ramadan, setiap Ramadan puasa. Kalau haid dia gantikan pada hari yang lain. Yang ketiga, menjaga kemaluan, tidak berzina. Saya yakin akhwat yang hadir sini sudah hafifat, sudah menjaga kemaluannya. Kalau ataupun pernah terjadi pada masa lalu, itu masa suram, dia telah bertaubat. Itu pun jumlahnya tak banyak, sedikit. Sudah Anda lakukan. Anda sudah menjadi wanita yang menjaga kemaluan. Yang ketiga, yang keempat, ini yang belum saya yakin. Nah, ini yang saya belum yakin. Poin yang keempat ini. Memang sudah sholat, sudah puasa, sudah menjaga kemaluan, tapi belum patuh kepada suami. Ini yang banyak. Makanya ibu-ibu, eman-eman, ada 4 syarat, 3 sudah punya, tinggal 1. Tinggal 1 lagi syaratnya. Sudah sholat, sudah puasa, sudah menjaga kemaluan, taat kepada suami. Inilah tinggal satu-satunya lagi untuk syarat masuk surga dari pintu manapun. Eman-eman, tinggal 1 lagi, Bu. Kok Ustadz tahu? Para suami ngeluh ke saya. Banyak kasusnya. Istri dibilang begini tidak mau, diperintahkan ini tidak mau, dia maunya sendiri. Justru kemauan dia diperintahkan, diajak suami untuk harus ikut yang dia mau. Kalau orang tuanya nyuruh dia cepat, kalau suaminya nyuruh malas-malasan. Jadilah wanita yang patuh dan taat kepada suami. Syarat menjadi wanita salihah yang akan masuk surga dari pintu manapun. Suami bilang, saudari Adinda, buatkan teh. Oh iya, siap abangku yang sayang. Langsung ambil ke dapur teh. Walaupun lagi nyuci, lagi bersabun-sabun, datang suaminya, tolong buatkan kopi susu. Siap. Langsung keluar, langsung bersihkan badan. Bukan, sayang tolong buatkan kopi susu. Nggak tahu saya lagi ngapain. Udah jelas orang bersabun-sabun ini minta buat sana sendiri. Seluruh perintah suami yang tidak bertabrakan dengan syariat, dan wanita itu, istri itu sanggup untuk mengerjakannya, wajib untuk dikerjakan. Sampai suaminya minta dilayani di atas keledai, wajib dilayani, kata Nabi. Kondisi yang tidak mungkin sebenarnya, suami mau kerjakan. Dan itu lebih berat daripada bikin kopi susu ketika sedang nyuci dan masak, kan? Begitulah kewajiban wanita untuk patuh kepada suami dalam agama Islam. Namun syaitan sering menjadikan wanita ini pembangkang kepada suaminya. Yang diperintahkan suaminya nggak mau, dia maunya suami nurut ke dia. Jangan jadikan suami Anda hanya partner hidup. Jadikan dia di posisi lebih Anda hormati daripada ayah Anda sendiri. Ya, suami lebih mulia
bagi seorang istri dibanding ayahnya bagi seorang istri itu. Sehingga ketika ada perintah ayah dan perintah suami bertabrakan, dia harus wajib mengikuti perintah suaminya, bukan perintah ayahnya. Begitulah kemuliaan suami di hadapan seorang istri. Namun sekarang ini terlalu banyak wanita yang mengabaikan ini. Semoga nasihat ini bermanfaat, dan semoga ketika ikhwan-ikhwan ini pulang, istrinya pada minta maaf atas kelancangannya selama ini dan melakukan perubahan. Kalau istri Anda menjadi istri yang taat, wahai Anda kaum laki-laki, jadilah laki-laki yang pengasih dan penyayang. Jangan jadi laki-laki yang semena-mena. Mentang-mentang punya istri patuh dan taat, hancur istri itu untuk banyak pekerjaan, lalu Anda tidak membantunya, tidak memberikan meringankan bebannya. Jangan. Hidup yang benar itu adalah suami-suami yang pengasih dan penyayang, istri adalah istri yang patuh dan taat. Semoga bermanfaat, dan sampai sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi Anda yang menyaksikan acara ini secara live pada kesempatan yang berbahagia ini, persis setelah kajian ini ditutup akan ada report, laporan tentang penyaluran dana yang Anda infakkan di jalan Allah untuk kebutuhan saudara-saudari Anda yang ada di Sintang, Kalimantan Barat, karena tim Asil TV Peduli sedang berada di sana dan membagi-bagikan infak dan sedekah yang antum berikan, antum amanahkan melalui siaran Asil TV Peduli. Silahkan menikmati persis setelah acara ini berakhir. Saya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan jasad kita di masjid ini, semoga Allah satukan jasad kita di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.